apa yang ibu-ibu diskusikan tadi, apa yang ibu utarakan tentang contoh-contoh penelantaran itu semuanya benar. Jadi ibu-ibu saya akan tekankan kembali menguatkan penelantaran anak. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, tidak memberikan kenyamanan, dan tidak memberikan makanan yang bergizi kepada anak. Itu salah satu penelantaran kepada anak. Yang kedua, tidak memberikan tempat tinggal yang baik atau tempat tidur yang layak, yang seadanya atau yang bersih, lingkungannya baik. Kalau kita berikan tempat anak kita yang kotor, itu nama salah satunya itu dalam penelantaran anak, tidak perhatikan kesehatan lingkungannya. Dan seterusnya ibu, tidak pernah memberikan waktu dan kesempatan anak bermain di lingkungan di masa anak-anaknya atau masa permainannya. Terus ibu, berikutnya penelantaran ibu, tidak diizinkan ke sekolah. Kita tidak boleh melarang anak sekolah karena sekolah itu adalah paling utama di kehidupan kita, persyaratan kehidupan kita itu tidak boleh dilarang. Terus tidak memberikan imunisasi terhadap anak, itu salah satu penelantaran. Yang kedua, tidak berposyandu untuk menimbang berat badan anak atau mengukur tinggi anak, itu salah satu juga penelantaran. Terus ibu, tidak membawa berobat ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain ketika anak sakit, itu sangat penelantaran juga. Ini sangat mengakibatkan fatal jika anak sehat, anak sakit mengakibatkan fatal akan mengakibatkan kematian. Jadi ibu, berikutnya tidak mendukung pendidikan anak, itu penelantaran. Yang berikutnya lagi, dan tidak memberikan kasih sayang. Ini banyak terjadi di daerah lain, tidak memberikan kasih sayang, karena paling penting sebenarnya itu kasih sayang ibu ayah kepada anaknya, itu paling penting supaya ada kedekatan dan chemistry dengan anak. Terus tidak mendengarkan pendapat anak, itu salah satu penelantaran. Contoh, anak minta ini, kita biarkan saja, itu adalah penelantaran. Memang sepele kita anggap itu, tapi itu mengakibatkan penelantaran kepada anak, tidak mendengarkan pendapat anak. Berikutnya, tidak memberikan kesempatan anak beribadah. Ya, itu secara rohani itu memang harus kita berikan anak beribadah, mendorong anak beribadah. Sebagai apa? Supaya dia dekat dengan Tuhan dan tahu dia kewajibannya yang beragama. Terus ibu, tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk. Ini juga penelantaran yang sangat fatal juga ibu. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan anak mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ibu, anak itu harus diperhatikan mana hal yang positif, hal yang baik, mana yang hal yang buruk. Kita harus sampaikan kepada anak supaya nanti masa pertumbuhannya dia sudah tahu dia mana yang jahat, mana yang baik. Seperti itu ibu ya. Terus tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain. Ini juga penelantaran ibu. Jadi kalau kita punya anak ibu, harus kita sampaikan kepada anak, kita latih supaya nanti dia berkembang sudah teradat, sudah tidak cuci otaknya dengan cara kita menyampaikan kita hal-hal menghargai orang lain. Seperti itu. Terus ibu, yang paling satu lagi ibu, tidak boleh kita meninggalkan anak di rumah sendiri ya. Jadi karena kita sibuk bekerja, kita tinggalkan anak sendiri, itu mengakibatkan sangat fatal. Jika anak-anak itu ada pindah-pindah tayang di rumah, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu mengakibatkan juga adalah contoh-contoh penelantaran. Terus ibu, berikutnya didiamkan dalam kurun waktu tak tertentu, itu tidak boleh juga ya. Kalau kita membiarkan anak dalam kurun waktu tak ada komunikasi ibu bapak di antara, itu mengakibatkan psikis anak akan terganggu. Terus yang berikutnya juga ibu, harus kita ajarkan anak-anak peduli terhadap orang lain, itu paling penting. Peduli terhadap orang lain dan menghargai orang lain. Dan berikutnya ibu, hal inilah yang paling penting mau kita tekankan kepada ibu dan ibu mendekankan kepada anak-anak ibu, supaya kenapa contoh-contoh penelantaran ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya tahu kita mana hal yang penting untuk anak kita masa depan. Oke ibu, kita akan coba lagi kita simpulkan
Jadi apa hal yang buruk? Coba kita lihat di cat yang ke nomor 8 itu, Ibu. Cat ke 8. Oke, tunggu sebentar ya, Bu ya. Lihat tuh. 5. Hah? 5. Hah? 5. Belum ya? Oke, Bu, Ibu. Terus kita akan coba kita lihat dulu, Bu, Ibu. Pemerintahan ada akibatnya, Ibu, Ibu. Akibatnya adalah keuntungan besar itu adalah anak sekolah. Jadi ibu-ibu, kita menjadi orang tua yang seperti kita pelajari modul pertama, menjadi orang tua yang baik terhadap anak. Jadi ibu-ibu, ini yang kita pelajari tentang pelantaran anak. Coba kita bahas dulu modul pertama. Jadi yang kita pelajari dulu ibu-ibu, modul yang pertama itu menjadi orang tua baik, melihat kondisi anak, mengerti kita keadaan anak, apa yang dilakukannya, sehingga kita menjadi orang tua yang siap terhadap anak. Jadi ibu-ibu, kita di modul pelontaran ini seperti modul yang pertama juga itu mengaitkan juga tentang kerjasama anak, ibu, supaya ayah itu harus kerjasama dalam keluarga supaya organisasinya dapat, dan ada seperti yang dibahas ini adalah meninggalkan anak sendiri, itu tidak boleh. Jadi seperti yang modul yang pertama kita pelajari adalah kita diskusi bersama anak, bersama-sama memutuskan bersama-sama dengan anak supaya anak dapat peran, ibu dapat peran, ayah ibu dapat peran, sehingga kita berbagi peran, sehingga komunikasi kita dengan anak dan ibu dan bapak tidak terputus, tidak sungkan dan tidak sungkan. Oke, Ibu ya. Seperti yang kita bahas modul pertama dan sesi kedua, menjadi ibu yang baik, memperhatikan lingkungan, ya, memperhatikan lingkungan, kesehatan anak, gizi anak, supaya kenapa? Supaya masa depan anak itu terdidik dari segi pola makan. Kalau pola makan kita tidak sehat, maka otak kita yang besar ini itu kurang sehat juga, ibu. Jadi harus kita perhatikan makanan yang bergizi, seperti yang kita pelajari modul yang kedua tentang gizi anak. Oke, Ibu, ada pertanyaan tentang penelantaran anak itu, Bu? Jadi Ibu, saya tekankan kembali, jangan sempat ini terjadi terhadap keluarga kita, Ibu. Jangan sempat terjadi di dalam keluarga. Kalau bisa ibu-ibu, mari kita pegang teguh ini, bahwa ini sampaikan di pola pikir kita, bahwa ini tidak baik yang kita lakukan di keluarga kita. Karena ibu-ibu, ini suatu penelantaran ini banyak terjadi, orang tuanya tidak memberikan kasih sayang, mengakibatkan apa ibu? Mengakibatkan anaknya terlantar dan tidak mendengarkan orang tuanya atau orang lain atau orang sekitarnya. Oke, ibu? Ya. Kita masuk lagi ibu-ibu tentang unsur kualitas anak, mencegah. Jadi ibu, kita masuk dulu cara mencegah eksploitasi anak. Jadi di sini ibu, hampir sama juga yang tentang penelantaran. Yang pertama yang bisa kita lakukan ini adalah mengupayakan anak tetap sekolah. Mari ibu, mari kita tetap upayakan anak tetap sekolah. Apapun bentuknya, maupun ekonomi kita sedang sulit, maupun kita sakit, tetap kita upayakan anak tetap sekolah. Kalau orang tuanya sakit, ibu sakit, anak tetap sekolah, harus ada menggantikan peran ibu atau orang tua adalah keluarga. Keluarga paling terdekat, contohnya paman, baja, kalau bahasa kita bisa kawan, atau bahasa bapaknya pulang atau opungnya, harus mengambil peran menggantikan
seorang ibu atau seorang ayah dalam keadaan sakit supaya kenapa? Supaya masa depan anak terus berjalan. Terus ibu, cara yang satu lagi, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan orang tua. Itu paling penting. Maka banyak mengakibatkan kekerasan terhadap anak karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, membiarkan anaknya pergi sendiri keluar masuk di rumah, sehingga akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ibu, saya terapkan kembali, mari kita awasi anak mulai sekarang. Supaya kenapa? Supaya anak kita aman, terkendali, dan lain-lain. Oke, ibu, ada pertanyaan? Ada ibu? Sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di modul berikutnya, modul 5. Disampaikan terima kasih kepada ibu. Selamat siang, sekian dan terima kasih.